Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, apa kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah untuk khotbah pada minggu akhir tahun gereja. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengar diambil dari Mazmur 90 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik daripada khotbah ini adalah ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Yang mengawali kehidupan kita di dunia ini adalah kelahiran, dan kematian terjadi untuk mengakhiri seluruh rangkaian kehidupan kita di dunia ini. Apa yang kita lakukan di dunia ini semasa hidup? Apakah kita mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat? Banyak orang yang tidak memahami arti hidup ini. Mereka berpikir setelah mereka dilahirkan, lalu besar, bersekolah, dan setelah selesai dalam pendidikan, mereka bekerja, mencari uang, kemudian menikah, sampai punya anak, dan akhirnya menjadi tua lalu mati. Selesailah hidup ini. Namun bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus, kita mengerti arti hidup ini di dalam Tuhan. Bisa kita baca di Filipi 1 ayat 22a. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa membuka Alkitabnya. Filipi 1 ayat 22a dikatakan bahwa
jikalau kita mengerti apa arti hidup ini, berarti bekerja dan hidup memberi buah. Pada hari ini, sesuai dengan kalender gerejawi, kita memasuki minggu akhir tahun gereja. Dan sekaligus kita mengingat saudara-saudara kita yang telah meninggal, mendahului kita dari dunia ini dan kembali kepada Bapa di sorga. Melalui ibadah minggu akhir tahun gereja ini, kita diajak untuk merenungkan suatu kebenaran Allah, bahwa yang pertama, tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah itu sendiri adalah kekal. Yang kedua, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Hidup manusia pun akan menuju kepada kematian sebagai upah dosa. Dan yang ketiga adalah akan tetapi kematian bukan akhir dari perjalanan hidup orang yang percaya kepada Kristus, melainkan jalan masuk kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, memasuki minggu seperti ini terbersit dalam benak kita bahwa segalanya akan berakhir. Dunia akan berakhir. Dan dengan sendirinya aktivitas juga akan berhenti. Manusia tidak abadi, sebab itu dia tidak kebal menghadapi akhir daripada dunia ini. Kehidupannya akan terhenti. Perbuatan dan ucapannya akan berakhir. Di saat kita memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal, yang sudah lebih dahulu mengalami masa perhentian dari dunia ini, kita disadarkan bahwa kita pun akan berhenti dari kehidupan di dunia ini. Namun saat ini juga merupakan momentum berharga bagi kita untuk mensyukuri anugerah Allah atas hidup kita dan sekaligus kesempatan untuk memperbaiki, membenahi diri kita kepada suatu perjalanan kehidupan yang diperbaharui di dalam Kristus. Mazmur 90 ini adalah merupakan doa Musa yang dituliskan kemudian hari sebagai tanggapan ketika bangsa Israel menghadapi krisis berat dan menyaksikan kehancuran bait Allah pada tahun 586 sebelum Masehi. Bisa kita perhatikan bagaimana pemazmur menyebut Tuhan, yaitu sebagai perteduhan. Dalam perikop ini kita lihat bagaimana pengakuan pemazmur terhadap Allah, yaitu sebagai pencipta bumi dan langit dan segala isinya. Dan pengakuan dari pemazmur atas keterbatasan manusia sebagai ciptaan Allah. Maka yang pertama bisa kita lihat melalui perikop ini adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Pemazmur mengakui bahwa Allah adalah pencipta dunia ini. Karena itu, ia menentukan hidup dan matinya manusia, mengembalikan manusia kepada debu. Allah juga mengetahui segala sesuatu, termasuk dosa manusia yang tersembunyi. Keterpurukan bangsa Israel pada masa pembuangan, apalagi saat mereka mengetahui bahwa bait Allah yang mereka banggakan telah dihancurkan, membuat mereka kehilangan pengharapan. Tentu doa Musa ini, doa Musa pada masa lampau ini masih berguna ketika menghadapi masalah-masalah baru.
bangsa Israel menyadari bahwa tidak ada bangsa lain yang bisa menolong mereka. Kekuatan mereka pun tidak bisa menolong mereka untuk keluar dari keterpurukan krisis tersebut. Namun hanya Allah tempat perlindungan mereka. Allah merupakan perteduhan mereka secara turun-temurun dari zaman ke zaman, sebab Dia adalah Allah yang telah ada sebelum dunia ini dan segala isinya dijadikan. Yang kedua, kita selalu disadarkan bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di bumi ini. Pemazmur dalam perikop ini mengakui adanya keterbatasan manusia sebagai ciptaan Allah. Dikatakan di ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ada sebuah kenyataan yang perlu kita pahami mengenai waktu hidup manusia di bumi ini, dan bagaimana menanggapi pengertian bahwa hidup ini sangat singkat dan sementara. Manusia biasanya tidak pernah sadar bahwa waktunya terbatas. Sampai suatu saat di mana sudah tidak ada kesempatan lagi, barulah manusia itu sadar bahwa waktunya terbatas. Manusia jarang merasa bahwa waktunya terbatas saat dia dalam keadaan sehat-sehat saja. Tetapi ketika dia mengalami sakit keras dan tidak ada obatnya, pada saat itu barulah seseorang itu sadar kalau waktu yang ia miliki sangat terbatas. Yang ketiga adalah menyadari kemahakuasaan Allah sebagai pencipta dan keterbatasan manusia sebagai ciptaan Allah. Maka pemazmur dalam perikop ini meminta kepada Tuhan dalam doanya di ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Setiap hari adalah hari baru. Dan satu hari hanya dapat kita jalani satu kali saja. Kemudian hari tersebut berganti dengan hari berikutnya, yang sama lamanya namun berbeda keadaannya. Hari yang telah kita lalui itu sudah menjadi masa lalu dan tinggal kenangan. Hari ini merupakan kesempatan, sedangkan hari-hari yang akan datang menjadi suatu pengharapan bagi kita. Begitu berharganya waktu, maka kita harus menjalaninya dengan bijaksana. Musa berdoa kepada Tuhan agar ia diberi hati yang bijaksana sehingga dapat memperhatikan hari demi hari dengan sungguh-sungguh, supaya tidak ada satu hari pun yang terlewatkan dengan percuma atau sia-sia. Doa Musa ini juga menjadi doa kita semua, doa Bapa dan Ibu, agar kita tidak melewatkan waktu yang ada dengan sia-sia, tetapi kita bisa mengisinya dengan baik, dengan bermanfaat. Sebab kita tidak tahu apakah besok kita masih punya kesempatan menyambut sinar matahari. Sebab waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Bagi Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Jadi kita harus selalu waspada dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan
begitu saja. Kita harus waspada dan tidak lengah sedetik pun. Kita harus bertanggung jawab menjalani hidup kita sepanjang waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab waktu yang kita jalani ini sedang bergerak terus menuju kepada kekekalan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah hari-hari yang kita jalani sekarang ini sejalan dengan kehendak Tuhan? Karena apa yang kita lakukan sekarang di bumi ini, di dunia ini, sangat menentukan status kita di hadapan Tuhan kelak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang hendak kita renungkan dalam minggu akhir tahun gereja ini? Kita selalu mendengar kata memento mori, yang artinya ingatlah akan kematian. Pepatah bijak ini mengingatkan kita akan hakikat kehidupan. Memang kematian adalah sebuah kepastian bagi setiap manusia. Dalam perikop ini juga dikatakan bahwa anak manusia akan kembali kepada debu. Ketika sang pemberi hidup itu, yaitu Allah, mengatakan, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Hidup manusia itu ada batasannya. Seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, tetapi di waktu petang lisut dan layu. Ada batasnya. Sesungguhnya lah, semua orang dapat saja habis lenyap karena murkanya dan menaruh kesalahan kita di hadapan Allah. Sebab dosa kita yang tersembunyi pun tampak jelas dalam cahaya wajah Allah. Namun Allah lebih mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan, menerima kasih sayang, menerima kemurahan Allah. Kita adalah orang-orang yang hidup dari kemurahan Allah. Dari yang tidak layak menjadi layak. Dari yang tidak benar menjadi dibenarkan. Dari yang seharusnya binasa menjadi selamat, memperoleh kekekalan hidup. Itulah kemurahan Allah yang sudah kita terima. Memento mori mengingatkan kita kepada kematian dan kefanaan hidup. Karena kematian itu ibarat misteri yang menggetarkan eksistensi manusia dan menganga di pusat kehidupan manusia. Adanya kematian setidaknya memberi inspirasi bagi semua orang untuk tidak mau harus berbuat baik. Mau tidak mau harus berbuat baik. Harus mau bekerja keras untuk mengabdi. Agar kematian itu menjadi akrab dan diterima dengan senyum, diterima dengan ceria, serta disyukuri. Minimal setiap manusia dapat menghadapi kematiannya sendiri dengan sigap dan berani. Memento mori, ingot ma ari hamamatem. Kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kita untuk mengingat dan menghitung hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita memperoleh hati yang bijaksana untuk mengisi hari-hari kehidupan ini, membuahkan iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Kita kembali berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
pada minggu ini, minggu akhir tahun gereja, kami merasakan bagaimana perjalanan gerejamu yang Tuhan berkati hingga memasuki akhir tahun gereja ini. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu di dalam kehidupan seluruh warga jemaatmu. Biarlah mereka dapat menghitung hari-hari yang Tuhan berikan bagi mereka, agar mereka memiliki hati yang bijaksana, sehingga mereka dapat mengisi hari-hari kehidupannya dengan baik, sehingga hidup mereka membuahkan iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan senantiasa menuntun kehidupan kami kepada kehidupan yang kekal. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, para orang tua, bahkan yang sudah lansia. Biarlah mereka Tuhan dapat menikmati hari-hari kehidupannya di dalam sukacita yang dari Tuhan. Dan biarlah juga mereka Tuhan senantiasa tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Jika ada yang sakit, Engkaulah yang memulihkan mereka. Jika ada yang berbeban berat dan berduka cita, Tuhanlah memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka memiliki pengharapan yang hidup kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin.